pelaksanaan kinerja. Untuk kelompok 2 ada Alfandi. Halo, Alfandi mana? Hadir, Ibu. Oke, on kamera ya, Alfandi. Kemudian Baik, Intan Bu. Makasari. Hadir, Ibu. Satu lagi Tri Ayu. Hadir, Bu. Oke, sebentar. Yang share screen siapa? Intan, Ibu, yang share screen. Oke, moderatornya? Tri Ayu, Ibu. Tri Ayu. Oke, silakan, sudah bisa dimulai. Ibu, mohon maaf, sambil share screen, Intan izin off cam, Bu, supaya jaringannya lancar. Oke, silakan. Ya, terima kasih, Bu. Mohon maaf, Ibu dan teman-teman, apakah PowerPoint-nya sudah terlihat? Sudah ada. Sudah. Oke, Bu. Baik, Ibu. Bisa dimulai, Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Alfandi, Intan Permatasari Karyawan, dan saya sendiri Tri Ayu Cahya Gumilar. Di sini, kami ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami pada mata kuliah manajemen kinerja dengan bab pelaksanaan kinerja. Kami harap teman-teman dapat mendengarkan apa yang akan kami sampaikan. Silahkan dimulai. Baik, yang pertama ada pengertian dan tujuan pelaksanaan kinerja. Di sini kita bisa lihat bahwa sebuah pelaksanaan atau dalam berbagai kepustakaan lazim disebut penilaian kinerja adalah salah satu metode dan proses pelaksanaan tugas seseorang atau sekelompok orang atau unit-unit kerja dalam suatu perusahaan atau organisasi sesuai dengan standar kinerja atau tujuan terlebih dahulu. Ini menurut Simanjuntak 2005. Jadi pelaksanaan kinerja juga tidak dapat dihindarkan dan bersifat sedikit banyak subjektif. Jadi pada perusahaan itu manajer perlu mengumpulkan informasi yang relevan, teliti, dan cukup lengkap. Kemudian ada tujuan pokok sistem pelaksanaan kinerja, ini menghasilkan informasi yang akurat, yang sahih, tentang perilaku dan kinerja anggota-anggota organisasi. Kemudian setelah tujuan pokok itu pasti ada tujuan khususnya yang digolongkan dengan dua bagian seperti evaluasi dan pengembangan. Di sini tujuan tersebut tidak saling terpisah. Tetapi memang secara tidak langsung ini berbeda dari segi orientasi waktu, metode-metode, dan peran atasan dan bawahan. Jadi pelaksanaan untuk kedua tujuan tersebut ini dilaksanakan dengan konteks program konseling, perencanaan karir, penentuan tujuan, dan pemantauan kinerja yang berkelanjutan. Dengan mengkombinasikan aspek yang dua tadi, evaluasi dan pengembangan, pelaksanaan kinerja itu harus menyediakan basis bagi keputusan-keputusan personalia termasuk promosi, transfer, demosi, atau pemberhentian. Kemudian meningkatkan sumber daya manusia melalui penempatan pekerjaan yang lebih baik dan spesifikasi kebutuhan-kebutuhan pelatihan di perusahaan. Kemudian selanjutnya ada patokan kerja. Di sini menurut Gibson, Ivan Sevis, Donnelly dalam Sinambela 2016 itu ada 4 patokan. Yang pertama itu ada yang harus relevan. Yang harus relevan di sini itu sendiri merupakan masalah yang diperdebatkan. Orang atau kelompok tertentu itu harus mengadakan pertimbangan mengenai apa yang terkandung dalam arti relevan tersebut. Jadi setelah patokan yang relevan ini dipilih, jadi harus ada usaha untuk mengembangkan ukuran yang sehat dan yang absah mengenai variabel tersebut. Kemudian yang kedua di sini harus mantap atau dapat dipercaya. Ini tuh menyangkut persetujuan antar evaluasi
pada waktu yang berbeda-beda gitu. Jika hasil dari dua evaluasi yang berbeda itu menunjukkan sedikit persetujuan, maka ada ketidakpastian tertentu mengenai apakah patokan itu mantap atau tidaknya, seperti itu. Kemudian yang ketiga di sini dapat membedakan antara orang yang berkinerja baik dan yang berkinerja jelek. Jadi di sini tuh maksudnya kita tuh bisa membedakan antara orang-orang yang berkinerja baik sama yang jelek. Kalau semua pegawai berkinerja baik, maka tidak perlu diadakan pembedaan. Tapi jika ada orang yang tidak berkinerja baik atau rata-rata jelek, maka patokan evaluasi itu harus dapat dibedakan. Kemudian yang keempat di sini yang terakhir harus praktis. Nah, harus praktis di sini tuh patokannya mempunyai suatu arti bagi orang yang menilai dan yang dinilai. Jadi kalau patokannya tidak mempunyai fungsi yang berguna atau yang praktis, maka patokan itu menjadi sesuatu yang dievaluasi tetapi tidak mempunyai arti sama sekali. Lanjut, kemudian di sini ada pemilihan metode pelaksanaan kinerja. Yang pertama itu penentuan metode yang tepat. Jadi metode pelaksanaan kinerja itu kan sangat variatif. Jadi kita tuh harus memilih metode mana sih yang lebih tepat digunakan. Dan kita itu bisa memilih salah satu di antara metode yang disajikan atau mengkombinasikan satu atau dua metode yang lain. Kemudian kalau misalkan diketahui kinerja sasaran, maka MBO atau manajemen by objektif itu merupakan strategi yang tepat untuk digunakan, seperti itu. Kemudian yang kedua ada analisis pelaksanaan dan kinerja. Secara luas, analisis pekerjaan tuh kayak diarahkan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi yang khusus menyangkut pekerjaan dalam suatu perusahaan. Jadi analisis pekerjaan juga berminat dalam kayak merinci ciri-ciri yang unik atau struktur ciri yang membedakan suatu pekerjaan dari yang lainnya. Kemudian dengan analisis ini juga kayak kita tuh meneliti mengenai ciri-ciri pekerjaan yang dapat dikembangkan di sebuah pernyataan yang merangkum pekerjaan yang benar-benar dilakukan oleh pegawai. Ini tuh sama aja kayak bisa disebut kayak job description, seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya itu ya rancangan pelaksanaan kinerja. Rancangan pelaksanaan kinerja itu ada 4. Yang pertama, menentukan dimensi konsep penelitian. Yaitu konsep verbal penelitian sosial seringkali memiliki lebih satu dimensi. Semakin banyak dimensi suatu variabel yang dapat diukur, tentu saja akan semakin baik hasil pelaksanaan yang dilaksanakan. Misalnya, jika kita meneliti konsep nilai ekonomi anak, dalam penelitian internasional tentang nilai anak oleh Arnold dan Faucett dalam 2014, konsep ini rumusan sebagai hal-hal yang menguntungkan dan merugikan orang tua dari anak. Menurut mereka, konsep ini terdiri dari 4 dimensi. Yang pertama, nilai positif. Yang kedua, nilai negatif. Yang ketiga, ukuran variabel nilai ekonomi anak. Lalu yang terakhir, hanya dapat dikatakan lengkap apabila keempat dimensi tercakup oleh instrumen pengukur. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu merumuskan ukuran untuk masing-masing dimensi. Yaitu ukuran ini berbentuk pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan dimensi tadi. Selanjutnya yang ketiga, menentukan tingkat ukuran yang akan digunakan. Maksudnya di sini yaitu dalam penelitian sosial dikenal 4 tingkat ukuran, yakni nominal, ordinal, interval, atau rasio. Lalu yang terakhir, yang keempat, menentukan tingkat validitas dan rehabilitas dari alat pengukur. Yang mana pengujian ini perlu dilakukan bila yang dipakai adalah instrumen penelitian yang baru. Next. Lalu selanjutnya ada timbulnya masalah pelaksanaan kinerja. Yang pertama, kesalahan-kesalahan yang tidak sengaja. Yaitu kesalahan-kesalahan tidak disengaja
timbul karena evaluator tidak mempunyai keahlian-keahlian yang diperlukan guna membuat pelaksanaan akurat atau kandungan pelaksanaan itu sendiri tidak ditentukan secara teliti. Yang kedua, kesalahan-kesalahan disengaja, yaitu kadangkala pengawas secara sengaja menilai para pegawainya secara tidak akurat karena sebab-sebab politis atau lainnya. Contohnya, kesalahan leniensi yang disengaja dapat terjadi karena penilai merasa bahwa bawahan-bawahannya berkriteria bagus akan kelihatan lebih baik dibandingkan penilaiannya sendiri. Mereka takut bahwa hubungan kerja yang baik antara bawahan dapat besar-besarkan nilai-nilai untuk menghindari tugas yang tidak menyenangkan tersebut. Dan yang terakhir, mengurangi masalah pelaksanaan kinerja. Yaitu yang dimaksud adalah memperbaiki produktivitas. Langkah pertama, mengidentifikasi bidang-bidang kinerja yang buruk. Langkah kedua, menentukan penyebabnya. Langkah ketiga, melakukan sesuatu terhadap kinerja yang buruk tersebut. Dan secara lebih khusus, manajer haruslah mempunyai 4 langkah. Yang pertama, menentukan kinerja yang harus diamati. Langkah kedua, mengurangi kesalahan-kesalahan atau pelaksanaan kinerja. Yang ketiga, menentukan tujuan-tujuan khusus. Yang terakhir, membuat konsekuensi positif bagi pegawai-pegawai yang mencapai sasaran-sasaran. Next. Contoh pelaksanaan kinerja, Ibu gimana? Ya, dilanjut. Ya, baik Ibu. Contoh pelaksanaan kinerja pada perusahaan PT Jeremy Mobilindo. Perusahaan PT Jeremy Mobilindo, seperti kebanyakan perusahaan, merasa tidak puas dengan program pelaksanaan kinerjanya. Kelihatan sebagian besar para penilai tidak mengetahui bagaimana memulai bawahan secara efektif dan objektif. Tampaknya orang lebih senang menyelesaikan pelaksanaan kinerjanya cepat-cepat beberapa menit saja. Pekerjaan yang terburu-buru menimbulkan lebih banyak kesalahan dan lebih banyak ketidakpuasan terhadap program. Perusahaan PT Jeremy Mobilindo memutuskan untuk memberikan kepada para manajer yang melaksanakan pelaksanaan program pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan menilai dan motivasi untuk menerapkan sasaran. Maksudnya di sini, bagian pertama dari penilaian itu melibatkan manajer dalam latihan keterampilan interpersonal dan dalam prosedur belajar untuk menyusun pemeriksaan evaluasi dan memperkuat tujuan. Perusahaan menggunakan metode kuliah, pembahasan atau diskusi, atau penayangan melalui multimedia sebagai bahan dalam program ini. Bagian kedua dari pelatihan yang disajikan para manajer meliputi 5 prinsip umum untuk meningkatkan kinerja manajerial mereka. 5 prinsip itu adalah yang pertama, memelihara dan meningkatkan harga diri. Yang kedua, memusatkan perhatian pada perilaku, tidak ada kepribadian. Yang ketiga, menggunakan teknik pengukuhan untuk menciptakan perilaku. Yang keempat, mendengar secara efektif. Dan yang terakhir, memelihara komunikasi dan menetapkan tindak lanjut khusus. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tri Ayu. Oke, selanjutnya ada Pusat Pelaksanaan Kinerja. Menurut Douglas Bray pada Sinambela tahun 2012 menyatakan bahwa Pusat Pelaksanaan Kinerja pertama kali dirintis pada pertengahan tahun 1950-an. Nah, dalam Pusat Pelaksanaan Kinerja sendiri terbagi menjadi 4 poin khusus. Yang pertama adalah tujuan dari pusat penilaian. Tujuan dari pusat penilaian ini yaitu untuk mengidentifikasi orang yang cocok bagi suatu jenis pekerjaan. Yang kedua, untuk menentukan kebutuhan pelatihan dan pengembangan individu maupun kelompok, serta untuk mengidentifikasi orang yang akan dipromosikan untuk menduduki suatu jabatan yang berbeda dari jabatan yang sedang
dia pegang sekarang. Yang kedua ada dimensi yang diukur oleh pusat pelaksanaan. Ada berbagai macam dimensi, di antaranya yaitu seperti keterampilan interpersonal, kemampuan berkomunikasi, kreativitas, kualitas dari keterampilan memecahkan suatu masalah. Yang ketiga, sebuah program khusus. Sebagai contoh, misalnya, dilaksanakan sebuah program dalam jangka waktu 3 hari, yang dimana hari pertama yaitu orientasi para penilai terhadap orang yang dinilai. Misalnya ada 12 orang. Nah, di hari kedua nanti, 12 orang yang akan dinilai ini diminta memecahkan suatu masalah. Kayak gitu. Nah, untuk hari ketiganya sendiri, para penilai menganalisis nih ke-12 orang ini, bagaimana sih cara mereka menyelesaikan masalah tersebut. Yang keempat dan yang terakhir yaitu persoalan pusat perencanaan, yang merupakan salah satu persoalan potensial dari prosedur evaluasi pusat pelaksanaan. Kayak gitu. Next. Jadi, untuk memastikan bahwa kinerja karyawan mendukung tujuan dari perusahaan, maka manajemen kinerja yang ada dalam sebuah karyawan haruslah mendefinisikan tujuan serta perkembangan kemampuan karyawan dan evaluasi serta memberikan penghargaan kepada karyawan atas usaha kinerjanya. Karena dalam pengelompokannya biasanya ada pembagian tujuan serta tanggung jawab yang merupakan poin penting untuk menjalankan program yang sebelumnya sudah direncanakan. Next, Tan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya, kami akan membuka sesi tanya-jawab untuk para audiens. Bagi para audiens yang ingin bertanya, dipersilahkan dengan menyebutkan nama serta asal kelompok masing-masing. Sesi pertama kita membuka 3 pertanyaan, dipersilahkan. Oke, kelompok 2. Ayu, ini siapa? Intan tadi ya yang share screen. Di stop dulu ya PPT-nya. Iya, Bu. Ya, biar kelihatan layarnya. Oke. Itu ada Herianda ya. 3 orang dulu ya. 3, ditampung dulu pertanyaannya, nanti baru dijawab ya. Silakan Ayu. Oke, silahkan yang ingin bertanya. Heri dulu. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, saya Putra dari kelompok. Heri, Mohon maaf, iya suaranya kurang jelas, Heri. Enggak kedengeran, Heri. Suaranya kedengaran ya? Yang lain dulu, aku mau ini dulu. Oh, oke, baik. Linda, silahkan. Linda. Suaranya kedengaran. Iya, kedengar Heri. Halo, cek suaranya kedengaran nggak? Sudah jelas, silakan langsung aja Herianda. Ya, izin bertanya untuk saya kan udah baca papernya dari kelompok 2 gitu ya mengenai Mohon maaf Heri, boleh dipotong. Iya. Perkenalkan nama dengan nama kelompoknya ya, soalnya mau dicatat. Terima kasih. Oh iya, iya. Ya, perkenalkan saya Herianda Putra dari kelompok terakhir 12 atau 10, lupa. Ya, izin bertanya. Aku kan udah baca papernya dari teman-teman kelompok 2 mengenai pelaksanaan kinerja. Nah, di studi kasus PT apa tadi itu ada mengenai tentang program MBS gitu. Nah, di situ belum dijelasin gitu mengenai program MBS itu seperti apa. Kiranya dari teman-teman kelompok 2 tahu program MBS itu apa dan
kenapa sih banyak organisasi menerapkan program MBS tersebut? Terima kasih. Iya, Heri, sama-sama. Oke. Ya, Linda ya selanjutnya ya. Iya, Bu. Perkenalkan, nama saya Linda Tamala dari kelompok 10. Ingin bertanya. Tadi kan udah dibahas, Bu, entah masalah yang disengaja maupun tidak disengaja. Pertanyaannya, mengapa dalam mekanisme perancangan sistem manajemen kinerja itu, kita ini harus selalu belajar dari kesalahan gitu? Berikan alasannya. Terima kasih. Oke. Izin bertanya. Satu lagi. Perkenalkan, nama saya Livia Yuniarsi dari kelompok 7. Izin bertanya, bagaimana cara perusahaan melakukan evaluasi terhadap kinerja karyawan? Terima kasih. Ibu, mohon maaf, kami minta waktunya sebentar buat mendiskusikan jawabannya. Oke, silakan Ayu. Mohon maaf, Ibu izin menjawab pertanyaan dari Herianda. Oke, silakan. Oke, untuk Herianda di kelompok 10 ya tadi. Pertanyaannya itu tadi yang lihat dari contoh kasus itu, apa yang dimaksud dengan MBS dan apa alasannya banyak organisasi yang menerapkan program tersebut. Apakah betul pertanyaannya seperti itu? Ya, betul. Nah, jadi MBS ini tuh singkatan dari manajemen berdasarkan sasaran atau biasa disebut ini dengan MBO. MBO itu manajemen by objective. Nah, MBS atau MBO ini merupakan suatu proses atau sistem yang dirancang untuk memandu suatu dalam suatu perusahaan, memandu manajer di mana seseorang atasan itu atau bawahan bersama-sama menetapkan sasaran atau tujuan yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu untuk mencapai tujuan yang akan dibebankan kepada karyawannya sebagai tanggung jawab penuh atau maksudnya target yang dicapai oleh karyawan itu. Jadi simpelnya gini, manajemen berdasarkan sasaran atau MBS ini yang biasa disebut dengan MBO, manajemen by objective, ini tuh suatu metode penilaian kinerja karyawan yang berorientasi pada pencapaian target kerja dalam suatu perusahaan gitu loh. Jadi kenapa banyak organisasi yang menerapkan program tersebut? Karena metode ini tuh metode ini tuh tentang penilaian kinerja karyawan di suatu perusahaan gitu loh. Jadi makanya lebih umum banyak yang pakai metode MBS ini atau MBO. Sudah Intan jawabannya? Ya. Heri, gimana tanggapan Anda, Heri? Oh, berarti MBS itu sama dengan MBO ya? Aku kira beda sih soalnya. Iya. Makasih Betul. jawabannya. Iya. Oke, ya. Barangkali dari teman-teman yang lain, dari audiens, ada yang mau menambahkan, silakan. Ada, silakan. Oke, nggak ada ya. Oke, jadi MBO ya, manajemen by objektif itu manajemen berdasarkan sasaran. Kenapa ini banyak diterapkan ya? Karena ini alasannya sangat menantang ya, seperti itu ya.
Jadi kenapa sih pakai MBO gitu? Biasanya kalau nggak pakai MBO itu kan pekerjaan atau target itu ditentukan oleh pimpinan saja, biasanya oleh atasan saja ya. Nah kalau MBO ini ditentukan secara bersama-sama. Jadi didiskusikan dulu gitu ya antara atasan dengan bawahan, kira-kira pencapaiannya sampai sejauh mana gitu ya, baru ditentukan target. Jadi ini menantang. Biasanya penentuan standarnya itu di atas rata-rata ya. Jadi ada tantangan gitu ya. Kenapa banyak digunakan? Karena itu ada tantangan sehingga perusahaan akan lebih maju dengan menerapkan sistem ini ya, dengan MBO ini. Jadi nggak biasa-biasa saja gitu ya, tapi selalu mengejar target gitu ya. Heri ya, jelas ya Heri. Oke, silakan dilanjut kelompok 2. Oke, Baik. Alfandi dulu sok. Iya, yuk. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Linda Tamala. Pertanyaannya tadi itu adalah, kan tadi ada masalah, kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja sama kesalahan-kesalahan yang disengaja. Nah, katanya suruh dikasih penjelasan. Nah, menurut saya, karena keberhasilan adalah belajar dari kesalahan, tidak akan melakukan kesalahan yang sama, dan yang terakhir, pengalaman adalah guru yang terbaik. Itu menurut saya. Bagaimana untuk Linda Tamala? Ya, udah cukup. Oke. Oke, baik. Terima kasih. Ya, ada yang mau menambahkan? Silakan. Jadi dalam penilaian itu ada sesuatu yang disengaja ya, ada yang tidak disengaja. Artinya di sini kalau disengaja ya, contoh, kalau si karyawan itu nilainya bagus, tapi disengaja tidak bagus gitu ya. Nah seperti itu maksudnya arahnya ke sana gitu ya. Kenapa sih ada yang disengaja, ada yang tidak disengaja? Jadi biasanya kalau yang tidak sengaja itu memang nggak tahu gitu ya. Contoh kalau misalnya pimpinan asal menilai saja, asal memberikan nilai gitu ya. Tapi dia nggak tahu yang sebenarnya terjadi itu seperti apa. Nah, makanya nanti di sini juga kan ada beberapa metode ya, tadi sudah disinggung juga pada saat presentasi ya oleh kelompok 2. Silakan dilanjut dulu ya, nanti biar jelas. Oke, lanjut silakan. Ini waktunya masih 6 menit lagi ya, masih lama. Masih satu lagi Ya. yang belum dijawab untuk sesi 1. Ya. Ayu mau jawab pertanyaan Livia. Tadi kan pertanyaannya, bagaimana cara perusahaan melakukan evaluasi terhadap kinerja karyawan. Nah, kalau untuk perusahaan yang lakuin evaluasi terhadap kinerja karyawannya sendiri, itu tuh tergantung gimana perusahaannya. Nah, sedangkan untuk caranya sendiri ada beberapa. Pertama, lakukan evaluasi sesuai kebutuhan. Maksudnya sesuai kebutuhan di sini yaitu tim evaluator bisa mengevaluasi karyawannya minimal 1-2 kali dalam setahun, pada bulan Juni dan pada bulan Desember. Kenapa? Karena itu tuh merupakan rentang waktu ideal untuk melihat bagaimana perkembangan si karyawannya. Yang kedua, ada evaluasi tatap muka, yang dimana tim evaluator dengan para pegawai yang sedang dievaluasi itu bertemu dan menyampaikan sesuatu yang memang ingin disampaikan dan menanggapi bagaimana mencari jalan keluarnya bersama-sama, kayak gitu. Yang ketiga, bersikap jujur. Para evaluator yang nantinya akan menyampaikan kesalahan-kesalahan para pegawainya haruslah dijelaskan dengan jelas dan sedetail mungkin tanpa adanya sesuatu yang ditutup-tutupi. Yang keempat, pilih kata yang sesuai. Maksudnya pilih kata yang sesuai di sini, kayak jangan sembarangan gitu ngomongnya. Kayak contoh misalnya, pencapaian Anda sudah bagus, tapi Anda kurang di bagian A atau di bagian B, seperti itu misalnya. Kayak gitu. Apakah sudah jelas, Livia? Iya, jelas, Ayu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, jawabannya sudah betul ya dari Tri Ayu ya. Cuma tadi Tri bilang per 6 bulan atau per 1 tahun itu untuk penilaiannya ya? Per Iya, 6 Bu. bulan. Oke. Kayak evaluasinya gitu loh. Ya. Jadi untuk penilaian kinerja itu ada yang 3 bulan ya, nggak langsung 6 bulan ya.
Bisa saja 6 bulan atau 1 tahun, tetapi untuk ASN itu per 3 bulan harus melaporkan ya kinerjanya seperti apa. Nah itu. Jadi paling cepat tuh biasanya per 3 bulan. Ya, 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun ya. Seperti itu. Oke, sudah cukup ya untuk sesi 1. Dilanjut Ayu, sesi kedua silakan. Silahkan sesi 2 bagi yang ingin bertanya. Seperti sesi 1 aturan mainnya silahkan sebutkan nama dan kelompoknya dari mana. Ada Priska Putri Widya ya. Linda sudah selesai, Linda raise hand ya. Linda Tamala. Ya. Silakan siapa dulu? Ayo, yang mana dulu? Priska silahkan. Perkenalkan, nama saya Priska Gandini dari kelompok 6, izin bertanya. Tadi kan di slide pertama ada penjelasan tentang pelaksanaan kinerja. Di situ kan ada kalimat lazim disebut penilaian kinerja. Nah, apakah penilaian kinerja dan pelaksanaan kinerja itu sama atau berbeda? Boleh minta tolong dijelasin nggak? Makasih. Iya, Priska. Putri silahkan. Perkenalkan, nama saya Putra Matika dari kelompok 7. Bagaimana sih cara meningkatkan manajemen kinerja sehingga pelaksanaan kinerja karyawan itu lebih optimal? Terima kasih. Iya, Widya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Widya Ningsi dari kelompok 4, izin bertanya, apakah perlu setiap organisasi melakukan penilaian dan penghargaan prestasi terhadap kinerja karyawannya? Terima kasih. Iya, sama-sama. Ibu, seperti biasa minta waktunya sebentar ya, Bu. Ya, mangga. Mohon maaf Ibu, karena waktunya 1,5 menit lagi, apa kita di end dulu aja baru kita join lagi Bu, supaya waktunya tidak terpotong ketika pembahasan. End dulu ya. Ya. Baik Ibu, terima kasih. Ya. Itu reward dan punishment. Ini tuh merupakan salah satu hal yang cukup efektif untuk mempertahankan karyawan yang berkualitas. Kayak contoh misalnya reward nih. Misalnya Ayu kerja di perusahaan A. Nah, Ayu tuh ngasih profit nih buat si perusahaannya. Nah, nanti kan perusahaannya ngasih feedback nih ke Ayu kayak kenaikan gaji nih buat bulan ini kayak gitu. Nanti kan jadi yang jadi Ayunya seneng kayak, oh enak nih dapat kenaikan gaji. Jadi nanti terus kayak ngasih profit ke perusahaan kayak gitu. Nah, untuk punishment-nya sendiri, kayak contoh misalnya lagi, Ayu kerja di perusahaan A. Ayu tuh kayak ngelakuin pelanggaran gitu di perusahaannya, dikasih punishment. Kayak contoh misalnya, nggak akan ada kenaikan gaji ya buat bulan ini atau buat bulan depan, kayak gitu. Jadi nanti Ayu juga mikir kayak, oh, berarti kalau aku ngelakuin kesalahan, itu tuh nggak akan ada kenaikan gaji atau bakal ada punishment yang lainnya, kayak gitu. Udah jelas belum Putri sebelumnya? Iya, sudah. Makasih. Oke, terima kasih buat Putri ya. Terima kasih jawabannya buat Ayu. Ada yang mau menambahkan? Silakan tadi jawaban dari Ayu. Heri mau menambahkan, Heri Yanda? Atau yang lainnya silakan. Oke, cara meningkatkan manajemen kinerja. Ayo kok kalau mau menambahkan pada susah ya, senangnya nanya. Ibu, Ayo, ya. Mohon maaf kalau Intan menambahin sedikit boleh nggak Bu? Boleh, ya silakan Intan. Jadi dari beberapa yang tadi Ayu jelasin, mungkin Intan mau ngasih pendapat
Salah satunya itu kayak di suatu perusahaan itu tuh buka jenjang karir gitu loh Bu, yang selebar-lebarnya. Jadi kalau misalkan suatu perusahaan itu dari awal kayak menjanjikan jenjang karir yang bagus ke depannya, pasti seorang karyawan juga bakalan semangat gitu loh Bu, bakalan termotivasi juga untuk rajin dan produktif dalam bekerja di suatu perusahaan tersebut. Mungkin itu aja sih Bu, terima kasih. Oke, bisa ya dengan pengembangan karir yang jelas gitu ya. Jadi ada program pengembangan karirnya. Jadi setiap karyawan yang masuk dia akan tahu dari awal gitu ya. Pada saat orientasi ya atau induksi gitu ya, pengenalan di perusahaan itu sudah diberitahu. Oke, itu juga betul ya. Jadi intinya adalah cara meningkatkan ya manajemen kinerja di sini dibuat standar dulu ya. Dibuat standar penilaiannya itu apa? Tadi yang sudah dijelaskan sama Ayu ya. Sehingga nanti untuk penilaian kinerja itu akan jelas dan hasilnya itu akan adil ya, akan objektif mana karyawan atau pegawai yang nilainya memang dia bagus, mana yang masih kurang bagus gitu ya, atau mana yang masih jelek. Nah, seperti itu. Kemudian tadi yang uraian dari Ayu juga ya di kelompok 2, kalau misalnya kerjanya bagus, langsung ada kenaikan gaji gitu ya, itu mungkin bonus ya maksudnya ya. Jadi kalau gaji itu nggak melihat kinerja dulu ya, biasanya gini, seseorang dia ditempatkan di bagian apa gitu ya. Nah, itu gajinya misalnya 5 juta gitu ya. Ya oke gitu. Nah, nanti tinggal ada penilaian. Tapi nggak langsung bulan itu juga dikurangi atau ditambah ya. Ya. Mungkin ada punishment, iya, ada peringatan. Ini kok kinerjanya rendah terus gitu ya. Kapan mau naik gitu ya. Nah, untuk ini kan bisa jadi catatan ya, catatan buat perusahaan kenapa karyawan A misalnya kinerjanya kok rendah terus gitu ya, tidak sesuai target. Nah, ini nanti bisa ditindaklanjuti ya, dicatat siapa-siapa saja yang kinerjanya masih kurang. Nah, itu nanti boleh jadi akan dilakukan training ya, pelatihan agar kinerjanya bagus ya. Kalau training juga dia ternyata masih tetap seperti itu ya, bisa jadi dikasih punishment ya, atau nanti di rolling ya, dirotasi. Karena memang misalnya dia nggak sesuai ya, nggak cocok atau memang kurang mampu gitu ya, dia akan lebih mampu kalau ditempatkan di bagian yang lain. Nah, nanti setelah itu kalau dia misalnya dipromosikan atau bahkan didemosi gitu ya, diturunkan jabatannya, baru nanti ngaruh ke penggajian gitu ya. Nah, kalau yang target dan lain-lain, misalnya dia targetnya bulan ini bagus, nah itu namanya ada insentif ya. Jadi ada bonus gitu ya. Oke, silakan dilanjut kelompok 2. Ibu mau jawab pertanyaan dari Priska dari kelompok 6. Oke, silakan Intan. Tadi kan pertanyaannya tuh intinya gini, apakah penilaian kinerja dan pelaksanaan kinerja itu sama ya? Tolong dijelaskan, betul nggak Priska? Iya, betul Intan. Oke, jadi menurut Intan sendiri, kalau kita lihat dari katanya, dari kata pelaksanaan itu kan artinya kayak usaha atau kegiatan yang lagi dilakukan. Nah, kalau dari penilaian sendiri itu kan proses pengumpulan dan pengelolaan informasi. Jadi kalau misalkan kita kaitkan dengan pelaksanaan kinerja dan penilaian kinerja dalam suatu perusahaan, sebenarnya kalau dibahas agak berbeda. Karena menurut Intan, pelaksanaan kinerja itu kayak suatu proses kegiatan yang dilakukan atasan kepada bawahannya atau karyawannya buat mastiin gitu loh kinerjanya tuh optimal dan menghasilkan output sesuai sama strategi perusahaan atau enggak. Nah, kalau misalkan si penilaian itu penilaian kinerja itu kayak metodenya gitu loh, metode yang dilakukan perusahaan untuk mengevaluasi performa karyawannya. Jadi sebenarnya pelaksanaan kinerja itu maksudnya maaf, penilaian kinerja itu kayak bagian dari pelaksanaan kinerjanya gitu loh. Jadi kalau pelaksanaan kinerjanya itu apa tadi proses kegiatan yang dilakukannya, kalau penilaian kinerja itu merupakan metode yang dilakukannya gitu loh untuk mengevaluasi performa karyawan. Gimana Priska, apakah jawabannya jelas? Iya, sudah jelas Intan. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Ya. Jadi jelas terlihat di situ ya, lazim ya, di situ ada kata-kata lazim ya. Disebut juga pelaksanaan kinerja itu sebagai penilaian ya. Jadi kalau dilihat dari katanya memang berbeda ya. Tadi sudah betul dijelaskan oleh kelompok 2 ya, oleh Intan ya. Pelaksanaan kinerja dengan penilaian kinerja.
Tetapi dalam prosesnya, pelaksanaan itu ya yang dilaksanakan itu termasuk poin-poin dari penilaiannya. Jadi orang menganggapnya pelaksanaan kinerja berarti menilai kinerja. Nah, seperti itu ya, itu maksud dari kalimat di slide 1 ya yang di buku itu. Jadi orang kesannya kalau ada pelaksanaan kinerja itu ya berarti menilai gitu ya, pelaksanaannya prosesnya seperti itu. Masuk ke proses penilaian ya. Oke, dilanjut ya. Satu lagi ya. Sesi 2. Ya, Ibu. Selanjutnya saya akan jawab pertanyaan dari Widya. Apakah perlu setiap organisasi melakukan penilaian dan penghargaan prestasi terhadap kerja karyawan? Jawabannya, penilaian prestasi kerja karyawan penting bagi karyawan dan perusahaan karena penilaian kinerja merupakan pusat perencanaan untuk mendapatkan promosi dan gaji. Sedangkan bagi perusahaan, penilaian prestasi kerja dapat memotivasi para karyawan untuk bekerja lebih baik lagi. Terkadang perusahaan akan memberi reward kepada pekerja yang berprestasi. Untuk itu, perlu adanya penilaian terhadap kinerja para karyawan agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Bagaimana, Widya? Apakah sudah jelas? Ya, sudah jelas, Alfandi. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, ya sudah dijawab semua ya. Jelas, jadi apakah perlu gitu ya? Nah, ini perlu ya, sangat perlu, sangat penting dilakukan penilaian kinerja ya. Karena akan diketahui gitu ya, mana-mana atau targetnya sudah tercapai atau belum gitu ya. Kalau nggak ada penilaian ya bingung gitu ya. Hasilnya seperti apa tidak akan diketahui ya, karena semua itu ada standar, ada targetnya ya. Oke, sesi 2 sudah selesai ya. Masih ada pertanyaan? Kalau masih ada, dibuka sesi ketiga. Ayu, silakan. Oke, kami sekarang membuka sesi 3. Bagi audiens yang ingin bertanya, aturannya masih sama, silakan sebutkan nama dan asal kelompoknya. Oke, Ilham, silahkan. Ya, perkenalkan nama saya Ilham Fauzi Nur Rahman dari kelompok 5. Saya izin bertanya, apa yang akan terjadi misalnya sistem pelaksanaan kinerja sudah baik tetapi dilaksanakan oleh orang-orang yang kurang baik. Begitupun sebaliknya, misalnya sistem kurang baik tetapi dilaksanakan oleh orang-orang yang baik. Mana yang lebih penting, sistem yang baik atau orang-orang yang baik? Berikan alasan dari teman-teman kelompok 2. Makasih, Ayu. Iya, sama-sama Ilham. Selanjutnya, Wahyu silahkan. Perkenalkan, nama saya Wahyu Adi Prasetyo dari kelompok 6, ingin bertanya. Biasanya dalam pelaksanaan kinerja itu, kriteria apa aja sih yang biasanya ditetapkan untuk dinilai? Terima kasih. Oke. Oke, sama-sama. Selanjutnya, Agung ya? Silahkan. Ya, terima kasih waktunya. Saya ingin perkenalkan, nama saya Agung Nugraha dari kelompok 9, ingin bertanya. Menurut pendapat kelompok Anda, apakah perlu setiap organisasi melakukan penilaian ataupun penghargaan prestasi terhadap kinerja karyawan? Terima kasih. Oke. Seperti biasa, izin meminta waktunya untuk diskusi jawab. Oke, silakan Ayu. Ibu izin menjawab pertanyaan dari Wahyu dari kelompok 6 ya.
Oke, silakan. Tadi kalau nggak salah pertanyaannya itu biasanya dalam pelaksanaan kinerja, kriteria apa aja sih gitu ya yang biasanya ditetapkan buat dinilai. Nah, jadi kriteria penilaian kinerja karyawan itu yang paling efektif itu kayak ada 9. Yang pertama itu kepemimpinan. Jadi kepemimpinan tuh salah satu parameter penting gitu loh dalam sistem penilaian kinerja. Karena faktor ini tuh dinilai pada kinerja utama karyawan buat ngeliat potensi mereka tuh dalam memimpin suatu tim tuh bagaimana gitu loh. Terus kayak dia tuh bakat tersebut tuh kayak berguna nggak cuman dalam tanggung jawab menyelesaikan pekerjaannya sendiri aja, tapi juga kayak yang jiwa kepemimpinan yang bisa memberikan pengaruh positif sama lingkungannya gitu loh. Kayak contohnya nih, misalkan karyawan tersebut tuh jadi bisa memotivasi rekan kerja lainnya sehingga kayak yang lainnya juga ikut semangat gitu loh. Jadi jiwa kepemimpinannya nular gitu loh ibaratnya. Nah, terus yang kedua itu kedisiplinan. Nah, kedisiplinan juga apa namanya? Ini juga kayak dari attitude-nya, dari ketika membuat perencanaan pekerjaan tuh sangat penting berpengaruh gitu loh terhadap ketetapan waktu dalam menyelesaikan tanggung jawab yang diberikan. Nah, jadi kayak apakah seorang karyawan itu tuh benar-benar mengikuti semua sistem yang ada juga atau enggak. Terus perusahaan juga kayak pasti menginginkan karyawan yang enggak asal-asalan gitu loh, yang enggak bertindak semaunya, jadi harus disiplin. Terus yang ketiga tuh dinilai kualitas pekerjaannya gitu loh dalam menyelesaikan tanggung jawab yang dikasih juga enggak cuman kecepatannya aja gitu loh, tapi kualitas pekerjaan dari karyawan juga butuh dipertimbangkan. Terus penilaian atas hasil pekerjaan ini juga diperlukan gitu loh. Soalnya standar mutu perusahaan juga supaya tetap terjaga. Ini tuh bakal mengetahui gitu loh apa karyawan tuh paham atau enggak soal standar yang disyaratkan oleh perusahaan. Dari segi kualitas pekerjaan mereka juga kayak harus tetap stabil, kalau bisa semakin baik setiap harinya kayak gitu loh. Itu nilai dari kualitas pekerjaannya. Terus yang keempat ada kecepatan menyelesaikan pekerjaan. Nah, tadi kan ada kualitas pekerjaan ya. Nah, kecepatan dalam menyelesaikan pekerjaan juga salah satu hal yang diperhitungkan gitu loh dalam penilaian kinerja karyawan. Cuman kecepatan dalam kinerja tuh bukan berarti hasil pekerjaannya tuh kayak ngasal, tapi harus ngikutin standar dan punya kualitas terbaik dengan tingkat produktivitas yang tinggi. Nah, dengan begitu tuh walaupun ditempa sama deadline yang padat, mereka tuh bakal bisa menyelesaikan sebaik mungkin. Nah, selain pekerjaan kayak yang reguler, terus pekerjaan yang dadakan juga yang walaupun agak menyulitkan, mereka juga bisa dengan cepat mengerjakan kayak gitu. Nah, terus yang kelima tuh ada pengetahuan seputar pekerjaannya. Jadi kayak apa namanya? Pengetahuan teknis seputar pekerjaan tuh berkaitan juga sama mutu pekerjaan dan kecepatan karyawan dalam mengemban tanggung jawab yang diberikan gitu loh. Dengan pengetahuan yang mereka miliki soal job desk yang seharusnya, ya pasti diharapkan gitu loh hasil pekerjaannya pun harusnya baik gitu loh. Jadi itu tuh bakal jadi nilai plus juga apabila ada faktor kesesuaian disiplin ilmu karyawan untuk penempatan bidang kerjanya. Nah, terus yang keenam juga harus dinilai dari kepercayaan dirinya. Jadi kayak setiap karyawan juga harus punya rasa kepercayaan diri. Itu tuh salah satu cara evaluasi kinerja karyawan juga. Ini tuh berguna dalam melihat sejauh mana sih gitu loh. Mereka tuh berkontribusi dengan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, bisa diambil contoh nih ketika karyawan tuh lagi percaya diri dengan hasil kerjanya. Mereka tuh tidak akan terlalu bergantung terhadap karyawan yang lainnya gitu loh. Nah, dengan kayak gitu kan kayak pekerjaan masing-masing karyawan juga nggak terganggu gitu loh. Nah, terus yang ketujuh tuh kemampuan untuk menyesuaikan diri. Nah, itu tuh hal yang penting juga tuh dinilai. Karena kan kemampuan menyesuaikan diri ini tuh berkaitan erat gitu loh sama hasil kerja yang bakal mereka hasilkan. Nah, ini juga bisa dilihat dari kayak misalkan nih, karyawan tuh mampu menyesuaikan diri dengan baik.
dan mereka juga akan mudah gitu loh menunjang visi dan misi perusahaan. Nah, selain itu juga kayak menjalin komunikasi dan hubungan dengan rekan kerja yang lain pun jadi nggak sulit apabila adaptasinya tuh bisa cepat gitu loh. Karena pekerjaan itu membutuhkan komunikasi yang intensif antar karyawan. Nah, ini tuh sangat bergantung pada kemampuan mereka atau para karyawan bisa menyesuaikan diri dengan baik. Nah, kemudian nilai yang kriteria yang dinilai juga ada kerjasama dalam tim. Nah, kerjasama dalam tim tuh dilihat juga nih dari cara mereka bekerja sama dengan rekan kerja yang lainnya. Kemampuan mereka dalam bekerja tuh sama karyawan yang lain tuh pokoknya sangat berperan penting gitu loh. Nah, kalau mereka nggak bisa kerja sama satu sama lain, tentu kan kayak pekerjaan tuh bisa jadi berantakan dan nggak selesai gitu loh jatuhnya. Nah, jadi kemampuan individu atau kemampuan mereka dalam menyelesaikan tanggung jawab mereka tuh emang sangat penting gitu loh. Dengan kerjasama tim yang efektif, itu tuh terbuka gitu loh peluang dengan pengalaman berharga ataupun mengatasi segala persoalan yang berkaitan di dalam pekerjaan tuh jadi lebih mudah. Nah, terus yang terakhir itu kemampuan menyampaikan ide gitu loh. Sebenarnya kalau misalkan cara mengevaluasi kinerja karyawan tuh, kalau misalkan ya ini tuh salah satunya dengan melihat bagaimana kemampuan mereka menyampaikan ide. Jadi misalkan nih, kalau ada karyawan, dia tuh memiliki ide yang cemerlang gitu loh sebenarnya, tapi mereka tuh kayak nggak berani gitu loh untuk menyampaikannya, sama aja kayak kurang percaya diri juga. Nah, itu tuh ya percuma gitu loh. Mereka tuh nyimpen ide yang cemerlang, cuman disimpan aja, nggak berani disampaikan. Nah, itu juga nggak bagus gitu loh. Jadi kemampuan menyampaikan ide juga sangat penting. Jadi kayak menyampaikan ide-ide kreatif tuh sangat dibutuhkan gitu loh. Jadi kayak menyampaikan ide tuh jangan takut salah atau kayak gimana gitu loh. Jadi harus berani kayak gitu. Ya mungkin seperti itu. Gimana Wahyu? Cukup jelas, terima kasih Dan. Oke, Wahyu. Ya, jawabannya lengkap ya dari Intan. Silahkan dilanjut kelompok 2. Ibu izin menjawab pertanyaan dari Ilham. Silakan Ayu. Ilham, tadi kalau nggak salah pertanyaannya gini ya, Ayu bacain ulang. Kalau misalnya nih sistem penilaian kinerja udah baik, tetapi orang yang laksanainnya kurang baik, gitu juga sebaliknya. Mana sih yang lebih penting kayak gitu? Bener nggak Ilham? Iya, Ayu. Oke. Jadi gini Ilham, kalau menurut Ayu, itu tuh nggak ada, maksudnya kayak mana sih yang lebih penting? Nggak kayak gitu, dua-duanya itu penting, karena baik sistem maupun orang yang menilai nantinya, itu tuh keduanya tuh saling berkesinambungan atau berhubungan. Kayak contoh misalnya nih, sistemnya udah baik, tapi orang yang laksanainnya itu kurang baik. Nah, nanti si sistem itu tuh bakal jadi kayak kurang efektif gitu. Nah, begitupun sebaliknya, kalau misalnya sistemnya kurang baik, tapi orang yang menilainya itu udah baik kayak gitu, nanti jadi orang yang menilainya itu bakal kayak memperbaiki sistemnya, gimana sih caranya si sistemnya itu supaya jadi lebih maksimal alias lebih optimal kayak gitu. Cukup jelas nggak Ilham sebelumnya? Ya, makasih ya Ayu. Setuju ya Ilham ya. Ilham Bu. setuju jawabannya. Ya, seperti itu ya. Jadi jangan dipilih-pilih kalau emang itu jelek gitu ya. Jadi baik sistem maupun orangnya ya harus sama-sama bagus ya. Kalau sistemnya sudah bagus ya kenapa orangnya nggak bagus gitu ya. Biasanya kalau sistem bagus itu disusun oleh orang-orang yang memang punya kualifikasi di bidangnya ya. Jadi itu mencirikan kalau sistem bagus biasanya SDM di perusahaan itu juga bagus ya. Kalau salah satunya nggak bagus, itu berarti terjadi pasti terjadi kesalahan gitu ya. Pasti hasilnya juga akan negatif ya, akan tidak baik. Oke. Masih ada pertanyaan ya? Satu lagi ya? Oh ya, satu lagi Ayu ya. Iya Ibu masih ada. Ya. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Agung ya. Ya, Alfandi ya kemana? Mohon maaf Ibu, saya keluar sendiri dikarenakan jaringannya kurang stabil. Ya, silakan. Ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Agung Nugraha. Kurang lebih pertanyaannya seperti ini, bagaimana sistem manajemen kinerja perusahaan menjadi sinergi menurut kelompok Anda? Menurut kelompok kami,
Karena manajemen kinerja berperan sebagai fasilitator sekaligus yang mengatur sistem yang ada di dalam perusahaan. Manajemen kinerja dapat menghubungkan perusahaan, atasan, dan karyawan, serta berbagai divisi lain dalam sebuah perusahaan. Bagaimana, Agung Nugraha? Apakah sudah cukup jelas? Ya, sudah cukup. Sudah Oke, terima cukup? kasih. Ada tambahan dari Ayu atau dari Intan? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Mungkin cukup, Ibu. Ya, oke, sudah cukup ya. Jadi pertanyaannya dari sekian pertanyaan itu sebetulnya pertanyaannya bolak-balik di situ-situ aja sebenarnya ya. Tadi juga hampir disinggung yang pertanyaan yang sebelumnya gitu ya. Oke, sudah cukup untuk kelompok 2 pertanyaannya atau mau nambah lagi? Udah, Bu, cukup. Sudah cukup ya. Oke, silakan ditutup presentasinya. Ayo. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Mariam selaku dosen pengampu manajemen kinerja dan teman-teman semua yang sudah menyimak presentasi yang kami sampaikan sampai akhir dengan harapan dari apa yang sudah kami kelompok 2 presentasikan dapat bermanfaat untuk kedepannya. Karena dirasa diskusi ini sudah cukup, saya sebagai moderator mohon undur diri dan menutupnya dengan pantun. Pagi-pagi makan Indomie, siangnya makan bubur ketan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Sampai bertemu di lain kesempatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus Ayu pantunnya. Untung cuma pantun, Ayu lagi puasa yuk. Makan Indomie. Ayu, sahurnya makan Indomie. Oke, terima kasih pantunnya Ayu. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 ya yang sudah presentasi. Bagus ya, semua bisa dijawab gitu ya, karena memang pertanyaannya juga masih yang sederhana ya kalau menurut Ibu. Oke, keren ya, bisa kejawab semuanya ya. Jadi nilainya bagus untuk kelompok 2 ya. Di sini untuk yang dapat poinnya untuk hari ini ada Herianda ya, kemudian Linda, Livia, ada Priska, kemudian Putri, Widya, Ilham, Wahyu, dan Agung ya. Oke, terima kasih buat semuanya. Ini tumben yang cowok banyak ya hari ini yang nanya ya, yang laki-laki ya. Biasanya perempuan di kelas-kelas lain juga gitu ya. Nah gitu, jadi imbang ya laki-laki perempuan yang nanya ya. Oke, cuma belum ada yang menambahkan ya, mungkin karena memang pertanyaannya simpel gitu ya, jadi sudah cukup jawabannya ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu nanti ya, presentasi di minggu depan. Nanti sesuai jadwal ya. Ini hari ini mohon maaf karena Ibu kemarin nggak bisa ya, jadi diganti hari ini untuk minggu berikutnya, minggu depan jadwalnya seperti biasa ya. Oke, terima kasih buat semuanya ya. Masih menjalankan ibadah puasa ya, selamat menjalankan ibadah puasa ya bagi yang menjalankannya. Salam sehat selalu buat semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Yuk, sama-sama.